Ada beberapa request yang masuk ke saya untuk membahas leadership for the future. Wow, ini menarik sekali, tidak mudah tentunya. Karena kalau bicara tentang leadership biasanya contohnya adalah masa lalu. Masuk akal juga saran-saran Anda bahwa masa lalu berbeda dengan hari ini. Tentu saja masa depan juga berbeda dengan hari ini. Konteksnya bagaimana di hari esok? Saya ingin mengambil satu ungkapan yang disampaikan oleh Klaus Schwab. Ini adalah pemimpin dari World Economic Forum. Dan saya membaca bahwa masa depan itu akan mengalami apa yang disebut sebagai The Great Reset. Jadi Global Reset ini adalah sama seperti misalnya Anda mematikan komputer karena komputernya sekarang sudah hang. Bukankah itu yang kita lihat sekarang kerjasama antar bangsa mulai porak-poranda. Dan yang terjadi memang sekarang sangat mengerikan. Padahal dunia ini sedang menghadapi perubahan besar-besaran. Kita menghadapi masalah robotisasi, AI, manusia sudah bisa ditanamkan chip di kepalanya. Kemudian kita juga melihat pekerjaan berubah. Ditambah lagi hubungan antar manusia itu menjadi sangat dekat. Dan terjadilah yang disebut sebagai butterfly effect yang sudah pernah saya bahas. Tapi bukan cuma itu. Penduduk bumi ini sudah banyak sekali. Dan kemudian para penganut teori konspirasi mengatakan para kaum globalis yang dipimpin oleh Klaus Schwab itu tengah memimpin suatu upaya untuk mengurangi 50% penduduk dunia. Gimana caranya? Ya caranya adalah antara lain dengan mengeluarkan vaksin kata mereka yang bisa memusnahkan 50% penduduk bumi seperti yang pernah diancam oleh Thanos dalam The Avengers. Banyak menurut beberapa ahli, bumi ini memang hanya cocok ditinggali oleh 3 miliar jiwa. Dan 3 miliar itu artinya kalau mau hidup aman, damai, tentram, sungai airnya bersih, makhluk hidup semuanya terjaga, mata rantainya terjaga. Masa depan adalah dunia yang berubah, bahkan pangan dan energi pun juga berubah. Dan bayangkan kalau Donald Trump yang terpilih di Amerika Serikat, barangkali ya ini perangnya juga akan berubah dari Rusia, Ukraina akan berpindah ke Asia dan tidak jauh dari sekitar kita. Karena kita ketahui Donald Trump selalu berkata nyinyir tentang Tiongkok. Jadi tidak tertutup kemungkinan langkah ke sana itu akan menjadi kenyataan. Dan tentu saja untuk memecahkan masalah-masalah di masa depan diperlukan pemimpin dengan cara yang khas, cara yang baru. Karena semua ini tidak bisa diatasi seorang diri, tapi harus diatasi dengan cara berkolaborasi, bekerja sama. Bukankah John Mallocher, seorang penulis di Amerika pernah mengatakan bahwa tugas pemimpin pada dasarnya adalah menciptakan suatu kondisi, suatu keadaan, suatu lingkungan yang sedemikian rupa sehingga setiap orang bisa mengaktualisasikan dirinya untuk melengkapi pekerjaannya. Jadi kondisi itulah yang harus diciptakan oleh pemimpin. Dan menurut saya di masa depan tetap diperlukan pemimpin yang demikian. Kalau bicara pemimpin masa lalu, kita punya banyak tokoh yang menciptakan kondisi tentang masa depan. Sebut saja misalnya Abraham Lincoln, dia pernah berpidato dan menghasilkan satu tindakan yang sangat luar biasa. Dia menghapuskan perbudakan demi untuk menciptakan Amerika di masa depan. Yang hasilnya kita bisa lihat, ternyata bukan hanya itu. Dia kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang kulit hitam untuk menjadi Army dan US Navy masuk ke sana. Dan akhirnya mereka bisa tercatat sebagai patriot, dihormati. Dan kemudian akhirnya orang-orang kulit hitam ini juga bisa menjadi saintis, pemain sepak bola, pemain basket, menjadi bintang film yang awalnya tidak mudah. Memang setelah perbudakan dihapus masih ada sisanya, yaitu diskriminasi yang ekornya masih ada sampai hari ini. India juga pernah melakukan perubahan dan berakibat Mahatma Gandhi juga dibunuh di sana. Tapi Indonesia juga tidak kekurangan dengan contoh tokoh. Salah satu di antaranya adalah Insinyur Soekarno, dan bulan ini kita merayakan bulan Soekarno. Karena Soekarno adalah tokoh yang dihormati di banyak negara dan dia adalah pelopor yang mendukung kemerdekaan di negara-negara yang saat itu tengah mengalami penjajahan. Ada satu percakapan yang diingat dalam sejarah dunia, yaitu percakapan antara Insinyur Soekarno dengan Joseph Broz Tito, yaitu Presiden Yugoslavia. Dua-duanya adalah pemimpin yang memimpin bangsa yang multi etnik, terdiri dari bersuku-suku lah kurang lebih begitu. Dan suatu ketika Soekarno bertanya kepada Tito, "Tito, kalau Anda meninggal dunia, bagaimana nasib bangsa Anda di masa depan?" Kemudian Tito mengatakan, "Tidak usah khawatir, karena saya memiliki tentara-tentara yang hebat-hebat. Tentara kami adalah tangguh, kuat untuk melindungi bangsa ini." Dan kemudian dia bertanya kepada Soekarno, "Bagaimana dengan Anda? Bukankah Anda juga terdiri dari negara kepulauan dan tidak mudah memimpin bangsa seperti ini?" Kemudian Soekarno mengatakan, "Oh, saya tidak khawatir karena saya mewariskan suatu way of life, yaitu Pancasila." Dan ucapan Soekarno ini sangat dikenal karena Yugoslavia
yang mengaku memiliki tentara yang kuat atau hard power ternyata terbelah menjadi 6 negara setelah Joseph Broz Tito meninggal dunia. Dan 6 negara itu kita kenal sebagai Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Makedonia, Montenegro, dan Serbia. Dan Soekarno mewariskan soft power, yaitu suatu kekuatan pemersatu bangsa ini, Pancasila. Jadi Indonesia tidak kekurangan contoh-contoh leader sesungguhnya. Lantas siapa yang mau kita bahas kali ini? Saya tentu ingin membahas sahabat-sahabat saya yang saya kenal karena saya perlu mengenal betul mengenai watak dan karakter mereka dan apa yang mereka lakukan untuk mempersatukan bangsa kita dan memimpin di masa depan. Saya ingin membahas tentang sahabat saya, Profesor Mahfud MD di kemudian hari. Karena saya kenal baik dan juga saya tahu karyanya luar biasa, dan hari ini dia baru saja dihadiahi oleh grup Bimbo sebuah lagu yang menyatakan hubungan antara Jokowi dengan Mahfud MD. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik. Tapi kali ini izinkan saya membahas tentang Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang kebetulan saya sudah tidak lihat beberapa waktu belakangan ini. Kemana dia? Seorang jenderal yang memang atletis dan rajin olahraga dan juga memiliki pendidikan yang luar biasa. Dia pernah memperoleh pendidikan bahkan di Harvard dan juga memperoleh gelar S3 dari The George Washington University dalam School of Public Policy. Jadi ilmunya menurut saya bukan kaleng-kaleng. Sebagai orang yang pernah belajar di Amerika, saya tahu betapa rumit dan sulitnya untuk memperoleh pendidikan setinggi itu. Tetapi ada beberapa hal yang sangat menarik perhatian saya. Suatu ketika saya berdialog dengan Jenderal Andika dan Andika menceritakan tentang mengapa dia merubah pola pertandingan dalam pertemuan militer ASEAN. Seperti diketahui, kita begitu bangga bahwa tentara kita selalu juara, dan sambil berseloroh saya pernah menulis di salah satu harian bahwa mungkin karena kita serba terbatas, jadi satu peluru itu harus kita hemat-hemat betul. Jadi tentara kita berlatih luar biasa dengan peluru yang terbatas, harus menembak dengan tepat. Dan akhirnya selama 19 tahun berturut-turut tentara Indonesia selalu juara. Bukankah ini sesuatu yang ideal sekali? Tetapi oleh Jenderal Andika dirubah. Saya tanya, mengapa Anda robah? Bukankah itu kebanggaan bagi kita? Dan kemudian dari situlah saya tahu, oh maksudnya itu. Rupanya pertemuan militer ASEAN itu tujuannya bukan untuk kompetisi. Tujuannya adalah untuk mengedepankan kerjasama. Jadi kalau ada apa-apa, ada serangan bersama di wilayah ASEAN, maka tentara yang bertempur tidak hanya satu bangsa, tetapi bisa saling bekerja sama dan menghadapi bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya kalau selama ini kita selalu menang sendiri dan benar sendiri? Kemudian akhirnya yang terjadi adalah masing-masing bangsa merasa malu karena pulang tidak pernah dapat juara. Dan yang menarik adalah setelah itu model pertandingan dirubah. Jadi tadinya masing-masing bangsa adu dan Indonesia selalu menang, kemudian diikuti oleh Thailand dan sebagainya. Kali ini adalah dibikin grup, jadi dirubah menjadi 4 grup yang masing-masing terdiri dari beberapa negara. Jadi 10 negara kalau tidak salah itu masuk dalam 4 grup. Jadi masing-masing grup itu ada orang Indonesianya, ada Thailand, ada orang Singapura, ada orang Malaysia, dan seterusnya. Jadi setiap grup itu bertarung dalam tim yang ada bangsanya. Namanya juga pertandingan persahabatan, jadi tentu saja kita harus memberikan kesempatan bagi grup yang lain juga untuk merasa menang. Dan yang terjadi adalah karena grup ini terdiri dari berbagai bangsa, akhirnya mereka sama-sama bisa memperoleh medali. Jadi kekuatannya menjadi lebih berimbang. Dan dia kemudian menyampaikan pada saya, Pak Renald, kalau hanya satu saja yang menang terus-menerus, tentu yang lain jadi bersungut-sungut. Tapi kali ini karena semuanya menang, maka semuanya happy. Begitulah kerjasama antar bangsa, dan kemudian dia bercerita pada salah satu negara di sekitar kita yang ternyata negara itu adalah negara yang tidak kuat, militernya kecil, tetapi deputi menteri pertahanannya ada orang Inggrisnya, ada orang Australinya. Bisa dibayangkan kalau kita konflik dengan negara itu dan kita tidak hanya berhadapan dengan mereka, tetapi mereka mempunyai backing dari negara yang sangat kuat alutsistanya. Mengerikan bukan? Jadi kita tidak bisa anggap remeh negara di sekitar kita walaupun mereka kalah bertarung dalam menembak dengan kita. Kemudian juga ada lagi satu latihan militer terbesar yang telah dilakukan di Asia Pasifik. Ini adalah Super Garuda Shield 2022. Menarik sekali, ini adalah latihan perang terbesar di Asia Pasifik. Kita ketahui tahun 2022 ini diikuti oleh 13 negara. Biasanya kan latihan persahabatan itu Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia. Ya 2 negara lah biasanya atau 3 negara yang terdekat.
tapi ini dilakukan terbesar sepanjang sejarah, yaitu melibatkan 13 negara. Dan yang terlibat di dalamnya ada sekitar 4.000 orang anggota pasukan. Total spendingnya tidak tanggung-tanggung, misalnya Amerika Serikat mengeluarkan biaya 50 juta dolar pada tahun 2021, bahkan 2022 menjadi 80 juta dolar. Nah, itu adalah suatu kejadian yang diubah oleh Jenderal Andika. Tapi menarik lagi, ternyata tidak hanya di situ. Dia juga melakukan hal yang lain sehingga kemudian kita juga mengalami pujian. Dan tentu saja kehebatan Presiden Jokowi mengorkestrasi pertemuan G20 ini mendapat pujian dari berbagai negara. Ini tentu tidak lepas dari bagaimana masing-masing menteri bekerja sama dengan kehebatannya. Dan salah satunya tentu saja adalah bagaimana Panglima TNI pada saat itu menangani sistem keamanan, karena dia pegang peranan penting di situ. Dan pada waktu itu masing-masing presiden datang ke sana tentu dengan tim pengawalnya, pasukan pengawal presiden yang sangat tangguh. Dan biasanya kita kemudian mengatakan urusan dalam negeri kita yang atur. Tetapi rupanya settingan hari ini berbeda. Ini memerlukan kolaborasi kerjasama. Itulah yang dilakukan oleh Jenderal Andika sehingga kemudian memberikan kesempatan bagi bangsa lain juga untuk menggunakan teknologi mereka dan bisa diintip oleh kita. Oh, teknologi seperti itu. Misalnya saja untuk pengamanan di bawah jembatan yang ternyata bisa digunakan teknologi yang terbaik yang berasal dari negara lain. Jadi kolaborasi antar bangsa itu membuat kepala-kepala negara yang datang dalam pertemuan G20 merasa nyaman karena mereka mendapat laporan dari pasukan pengawal mereka bahwa telah dilakukan upaya kolaborasi dan mereka bisa mengawal kepala negara mereka dengan baik. Itu adalah hal-hal yang bersifat militeristik. Tetapi ada hal lain yang sangat menarik, yaitu dia juga adalah orang yang berani yang menghapuskan ketentuan atau larangan tentang anak-anak keturunan PKI untuk menjadi anggota TNI. Ini adalah suatu berita yang cukup ramai pada saat itu. Tentu saja ini tidak disukai oleh mereka yang senang merawat kata PKI. Walaupun PKI sudah tidak ada lagi, sudah satu generasi berlalu dan rasanya kok ya, akal sehat kita mengatakan tidak ada lagi. Tapi masalahnya adalah kata bersih lingkungan, bersih diri ini sudah lewat era seperti itu. Dan bahkan ini menjadi sumber diskriminasi terutama bagi mereka yang tidak tahu menau, tidak ada urusannya dengan orang-orang yang pernah terlibat pada masa PKI itu. Larangan ini dihapuskan oleh Jenderal Andika dan menurut saya ini adalah suatu kemajuan yang besar sekali. Bukankah kita memang harus berdamai dengan masa lalu? Bukan hanya itu, dia juga menghapuskan beberapa aturan yang sudah tidak relevan. Seperti misalnya aturan bahwa calon anggota TNI harus bisa berenang. Saya sempat berpikir, iyalah TNI harus bisa berenang. Tapi rupanya banyak juga calon tentara yang datang dari daerah-daerah yang tidak ada kolam renang di daerahnya. Sungai tidak ada, kolam renang tidak ada. Bagaimana mungkin daerah-daerah itu bisa mempunyai perwira TNI misalnya. Kemudian dia juga menghapuskan tes keperawanan. Sesuatu yang secara akal sehat kita katakan, untuk apa kita lakukan? Tapi dia berani melakukan untuk menghapuskan itu semua. Yang juga sangat menarik lagi adalah dia telah memasuki dunia baru ke depan, yaitu tentang inklusivitas. Dunia masa depan itu adalah dunia afirmasi dan dunia inklusivitas. Dan yang dilakukan adalah ketika dia mendapat laporan ada seorang tentara yang diklasifikasikan sebagai seorang perempuan, ternyata dia tidak perempuan, yaitu Aprilia Manganang. Dia bantu untuk melakukan klarifikasi, dia kirim untuk dicek secara lengkap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan kemudian dia mendapatkan datanya. Dan setelah itu Aprilia Manganang dinyatakan sebagai seorang pria seperti keinginannya. Hal seperti ini saya kira perlu kita pahami bahwa kepemimpinan di hari esok itu memang berbeda sekali dengan kepemimpinan di masa-masa yang lalu. Dan Indonesia perlu mempertimbangkan pemimpin-pemimpin seperti ini. Pemimpin dengan kerendah hatiannya, pemimpin yang memahami konteksnya dan memiliki intelektual yang memadai dan bisa bertindak untuk membawa bangsa ini ke depan dalam menghadapi tantangan global. Sebagai negara non-blok yang dirintis oleh Bung Karno, non-blok itu bisa berarti kita tidak berteman dengan siapa-siapa. Namun, Andika Perkasa memilih berteman dengan semuanya. Jika disitulah kita bisa mendapat kesempatan untuk menciptakan pertahanan dengan biaya yang lebih murah. Kita bisa mendapat perlindungan dari sahabat-sahabat kita. Dan saya menutup dengan sebuah kutipan yang pernah disampaikan oleh John Quincy Adams.
Dia mengatakan, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Stay relevant.